warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua murid, silahkan pimpin doa terlebih dahulu ya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semuanya sehat ya. Hari ini bisa bersekolah dan juga mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek absensi kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang izin atau mungkin yang sakit? Ada? Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semuanya pada hari ini diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena Ibu sudah mengecek kehadiran kalian dan alhamdulillahnya semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini, tidak ada yang sakit ataupun izin. Sebelumnya, Ibu akan mengecek ingatan-ingatan kalian tentang pembelajaran minggu lalu. Di sini, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang teks editorial. Nah, di sini apakah ada yang masih ingat kita membahas tentang apa di dalam teks editorial? Ya, tentang ragam informasi. Nah, di dalam ragam informasi tersebut ada apa saja? Ya, ada satu, pendapat. Lalu yang kedua, ya, alternatif solusi. Dan yang ketiga, ada simpulan. Lalu, setelah kita membicarakan ragam informasi, kita juga membahas tentang apa? Perbedaan fakta dan opini. Betul sekali, semuanya masih ingat ya tentang pembelajaran minggu lalu. Nah, karena Ibu sudah melihat ingatan-ingatan kalian yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu, sekarang kita akan memasuki pembelajaran yang baru, yaitu masih sama, tentang teks editorial. Namun yang dibahas kali ini yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan apa saja yang akan kalian capai tentang pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, lalu yang selanjutnya, kalian dapat merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks editorial. Nah, sebelum itu, Ibu ingin kalian membentuk kembali kelompok. Kalian bisa menggunakan kelompok yang minggu lalu. Silahkan kalian duduk secara berkelompok. Ya, jika sudah, kita akan memulai pembelajaran hari ini. A few minutes later. Nah, karena semuanya sudah duduk secara berkelompok, sebelumnya Ibu akan membagikan terlebih dahulu contoh teks editorial. Ya, sebentar. Ini, silahkan. Silahkan bagikan ya. Nah, semuanya sudah dapat? A few minutes later. Nah, karena semuanya sudah mendapatkan contoh teks editorial yang Ibu bagikan, sekarang Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah di sini ada yang pernah mendengar apa saja struktur yang membangun di dalam teks editorial? Atau mungkin tentang kaidah kebahasaan yang membangun teks editorial? Belum pernah? Belum? Jika belum, kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang membangun di dalam teks editorial kali ini. Nah, di dalam struktur itu ada 3. Yang pertama ada pengenalan isu. Lalu yang kedua ada argumentasi. Dan yang ketiga ada penegasan. Nah, struktur yang pertama tadi adalah pengenalan isu. Pengenalan isu ini adalah bagian pendahuluan atau pengenalan isu atau sebuah pengenalan masalah yang akan dibahas di bagian berikutnya. Nah, biasanya di dalam bagian pengenalan isu ini terdapat fenomena atau masalah atau hal-hal yang kontroversial yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Seperti itu, paham? Nah, yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi ini berisi tentang tanggapan redaksi terhadap isu atau permasalahan yang dikenalkan sebelumnya. Seperti itu, paham? Nah, jika paham, kita akan kepada struktur yang selanjutnya yaitu penegasan. Nah, penegasan ini berisi atau bagian penutup dalam sebuah teks editorial. Biasanya dalam penegasan ini berisi tentang saran, atau simpulan, atau mungkin
harapan-harapan yang diberikan oleh redaksi terhadap masalah atau isu yang dibahas. Nah, biasanya berisi tentang bagaimana menghadapi atau mengatasi masalah yang dibicarakan di dalam teks editorial tersebut. Paham sampai sini? Nah, jika kalian paham, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan yang membangun di dalam teks editorial. Nah, di dalamnya ada 4. Yang pertama yaitu kalimat retoris, yang kedua yaitu kata populer, yang ketiga yaitu kata ganti petunjuk, dan yang keempat yaitu konjungsi kausalitas. Jadi ada 4 kaidah kebahasaan di dalam struktur teks editorial. Nah, yang pertama yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris ini yaitu sebuah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam teks editorial, kalimat retoris ini difungsikan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk membuat para pembacanya merasa tergugah akan pertanyaan tersebut. Jadi tergugah mengenai masalah yang ada di dalam teks editorial tersebut. Nah, sehingga para pembaca ini merenungkan lalu merasa tergugah, setelah itu mencoba memikirkan atau berbuat sesuatu, atau mungkin minimal si pembaca itu akan bisa merubah pandangannya terhadap permasalahan tersebut. Paham? Jika paham, kita akan lanjut kepada kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu penggunaan kata populer. Nah, kata populer ini dimaksudkan agar para pembaca lebih mudah mencerna apa yang dibahas di dalam teks editorial. Sehingga para pembaca itu merasa rileks meskipun di dalam teks editorial itu membahas tentang masalah atau isu yang cukup rumit lah ya, seperti itu. Paham? Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan kata ganti petunjuk. Nah, biasanya ini merujuk kepada tempat atau mungkin waktu atau mungkin peristiwa dan juga hal lainnya yang menjadi fokus di dalam ulasan. Nah, contohnya kata ganti petunjuk ini seperti ini. Yang terakhir yaitu konjungsi kausalitas. Nah, contohnya itu seperti sebab, karena, atau mungkin oleh karena itu, seperti ini. Nah, biasanya ini digunakan ketika argumen-argumen yang diberikan oleh redaksi terhadap isu atau masalah yang sedang dibahas di dalam teks editorial, seperti itu. Paham? Nah, karena kita sudah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, maka sekarang secara berkelompok silahkan kalian cermati contoh teks editorial yang sudah Ibu bagikan. Setelah itu coba kalian tentukan bagian mana saja yang termasuk ke dalam struktur teks editorial, lalu contoh kalimat atau kata mana saja yang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan teks editorial. Setelah kalian tahu, kita akan memulai menyusun teks editorial secara berkelompok ya. Silahkan Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk kalian menentukan mana saja struktur dan juga kaidah kebahasaan di dalam contoh teks editorial yang sudah Ibu berikan. Silahkan dimulai. Ten minutes later. Nah, karena 10 menit sudah berlalu, kalian juga mungkin sudah menentukan bagian mana saja yang termasuk ke dalam struktur dan kalimat mana saja atau kata mana saja yang termasuk kepada kaidah kebahasaan teks editorial. Selanjutnya, mari kita menyusun teks editorial sesuai dengan kaidah kebahasaan dan juga struktur yang membangun di dalam teks editorial. Secara berkelompok kalian bisa memulai menyusun. Silahkan menyusun teks editorial. Untuk temanya bebas. Misalnya kalian ingin membahas tentang COVID, silahkan. Namun setiap kelompok harus berbeda ya, tidak boleh sama. Nah, dimulai dari sekarang silahkan kalian tentukan topik apa saja yang ingin kalian bahas. Setelah itu kalian
mulai menyusun teks editorial sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya. Silahkan dimulai. A few minutes later. Gimana? Sudah selesai? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Agnes, bagaimana? Takut salah? Tidak apa-apa Agnes, jangan takut salah. Kalian semua anak-anak ibu termasuk ibu juga sedang di dalam tahap pembelajaran. Jadi tidak masalah kalau salah, jangan takut. Kan kita sama-sama belajar ya. Asalkan kalian menyusun atau membuat teks editorial sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan, itu sudah cukup. Kalian mampu membuat atau menyusun teks editorial. Jadi tidak usah merasa takut salah, karena kita juga masih sama-sama belajar ya. Nah, karena semuanya sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan, sekarang kita lanjutkan untuk menyimpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita membahas tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan yang membangun di dalam teks editorial. Nah, di dalam struktur yang pertama yaitu ada pengenalan isu. Lalu yang kedua ada argumentasi. Dan yang ketiga ada penegasan. Di dalamnya juga, di dalam teks editorial ada kaidah kebahasaan yang membangun teks editorial. Nah, yang pertama yaitu kalimat retoris. Yang kedua, kata populer. Yang ketiga, kata ganti petunjuk. Dan yang keempat ada konjungsi kausalitas. Wah, semuanya pintar ya. Nah, karena pembelajaran inti kita kali ini sudah selesai, silahkan kalian bisa duduk kembali ke meja kalian masing-masing. Sudah? A few minutes later. Nah, karena semuanya sudah duduk di bangkunya masing-masing, sekarang ibu akan melakukan tes terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran. Tesnya dilakukan secara individual dan dikerjakan di atas kertas lembar. Nah, ibu akan menampilkan pertanyaannya. Silahkan kalian kerjakan selama 10 menit. Setelah itu, kalian bisa mengumpulkannya di atas meja ibu. Kalian bisa mengolektifkan kepada seseorang ya. Dan juga jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang tadi secara berkelompok di meja ibu juga ya. Silahkan, dimulai dari sekarang. Ten minutes later. Karena semuanya sudah mengumpulkan tugasnya di atas meja ibu, jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan hikmat, fokus, dan juga antusias. Terima kasih ya anak-anak ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.